Begitu juga dengan undang-undang yang ditabrak oleh proses lahirnya putusan nomor 90 garis miring PUU strip 21 Romawi tahun 2023. Undang-undang yang ditabrak itu adalah pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri, lalu kemudian Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman, di mana pasal 17 ayat 5 itu menyatakan bahwa hakim harus wajib mengundurkan diri bila terdapat kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap pemohon. Nah, dalam hal ini seharusnya Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman itu sudah membaca sejak awal bahwa ada konflik kepentingan yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang memuat nama keponakannya di dalam permohonan yang diajukan. Nah, sebetulnya Hakim Konstitusi Anwar Usman mengambil sikap seperti pada waktu mengadili perkara yang lainnya, yaitu perkara nomor 29, 51 dan 55. Tapi kemudian karena ada menabrak pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka secara otomatis pasal 17 ayat 6-nya berlaku, sehingga putusan itu harusnya dinyatakan tidak sah secara hukum. Demikian. Cukup. Ada tambahan lagi? Jadi ada 2 poin nih ya. 1, Anda melihat ya bahwa ada hakim yang mestinya mengundurkan diri, tapi dia tidak mengundurkan diri. Artinya dia ngambil keputusan. Nah, itu melanggar etika itu. 1. Tapi yang pertama tadi itu masih belum jelas. Anda bicara yang terlalu umum, ya kan? 5 orang ini mengabulkan, jadi dia melanggar kode etik. Loh, kenapa dia membuat keputusan mengabulkan, melanggar kode etik itu apanya? Nah, itu harus dirinci. Jadi kalau bilang ini melanggar konstitusi itu terlalu umum, ya. Jadi coba dirinci poin mengenai pelanggaran etiknya. Kan kita ini objektum litis yang kita bahas ini soal kelakuan, soal perilaku etis dari hakim, bukan mempersoalkan putusannya ke kanan atau kiri, itu soal lain lagi. Oke? Nah, jadi pertanyaannya kembali lagi yang 5 orang ini, kalau yang pertama tadi kan ketua yang punya hubungan keluarga yang harus mengundurkan diri, itu 1, oke. Tapi saya tanya dulu, Anda ini mempersoalkan 5 orang yang Anda anggap tuduh ya, nilai melanggar kode etik. Nah, kode etik apanya yang dia langgar itu? Coba diterangkan. Ya, 5 orang ini kami anggap melakukan perbuatan tercela sebagaimana pasal 10 huruf A. Ya, yang tercela itu apa? Gara-gara dia berpendapat berbeda dengan 4 jadi tercela. Lah bagaimana? Anda gak setuju boleh aja, tapi masa gara-gara Anda gak setuju dengan pendapat 5 orang itu Anda anggap tercela? Dari mana tercelanya? Nah, itu loh. Jadi agak rinci. Saudara sebagai advokat tidak boleh. Itu kan kayak khotbah terlalu umum. Ini harus rinci. Coba baik, apa? Baik majelis. 5 orang hakim konstitusi ini masing-masing berupaya menambah frasa di dalam pasal 169 huruf Q. Sebagaimana putusan yang pada akhirnya kita dengar sama-sama, ternyata memang betul ada penambahan frasa. Oke, dengan adanya penambahan ya, itu melanggar kode etik. Coba, di mana pelanggarannya? Apa saudara sudah pelajari putusan MK selama 20 tahun terakhir? Banyak yang kayak begitu. Itu namanya conditionally konstitusional. Jadi kalau ada undang-undang conditionally konstitusional, maka itu ditolak dengan catatan. Tapi ada juga yang dikabulkan, namanya conditionally unconstitutional, maka dikabulkan dengan catatan.
Nah, catatan-catatan itulah antara lain seperti menambah itu. Padahal sebetulnya bukan nambah. Gitu. Itu sejak 2003 udah banyak sekali putusan kayak begitu. Nah, apakah gara-gara kayak begitu putusannya jadi melanggar kode etik? Apanya yang dilanggar? Coba dibuktikan. Gitu loh. Bahwa saudara tidak sependapat, itu soal lain. Kalau Anda tanya saya kan di media itu banyak. Pendapat saya pun sebelum putusan sudah ada pendapat saya, ya kan? Nah, tapi ini sudah diputus oleh MK. Masa gara-gara 5 orang itu memutus langsung Anda bilang, wah ini melanggar kode etik. Nah, coba terangkan apa? Kenapa melanggar kode etik tuh? Kalau gara-gara ada tambahan tafsir, ya ampun banyak sekali. Sudah dari dulu itu namanya conditionally unconstitutional, gitu loh. Jadi dikabulkan karena undang-undang ini, ya kan, dianggap bertentangan dengan konstitusi dengan catatan, gitu. Oke? Baik, Cukup? Kalau cukup nanti, ya udah nanti kami nilai. Ini kan soal sudah mulai pembuktian. Oke, nanti saya lanjutkan dulu, nanti kalau ada yang mau disampaikan boleh nanti ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.